Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi penganggaran bab 16, yaitu penyusunan anggaran konvensional. Adapun subbab yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama mengenai pengertian anggaran konvensional, yang kedua ciri-ciri sistem anggaran konvensional, yang ketiga kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional, dan yang keempat perbedaan anggaran konvensional dan anggaran era New Public Management. Baiklah, langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional atau conventional budgeting system, atau yang biasa disebut juga dengan anggaran tradisional atau traditional budgeting system, ialah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran tradisional ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat 2 ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalisme. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Materi yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri sistem anggaran konvensional. Ciri-ciri sistem anggaran konvensional ada 6, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan inkrementalisme. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, bersifat tahunan. Dan yang keenam, menggunakan pendekatan anggaran bruto. Materi yang ketiga yaitu kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional. Adapun kelemahan anggaran konvensional itu ada 9, yaitu yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan atau bukan, apakah tujuan tercapai. Yang keempat, yaitu sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan atau korupsi, seperti korupsi dan kolusi. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang kesembilan, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai, yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Di samping berbagai kelemahan, Halim 2002 menyatakan bahwa penerapan anggaran konvensional memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut diantara lain adalah, yang pertama, penyusunannya relatif lebih mudah dibandingkan sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran.
Materi yang keempat yaitu perbedaan anggaran konvensional dan anggaran era New Public Management. Adapun perbedaan-perbedaannya yaitu untuk anggaran konvensional dia bersifat sentralistis, berorientasi pada input, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item dan inkrementalisme, batasan departemen yang kaku atau rigid department, menggunakan aturan klasik yaitu Ford accounting, prinsip anggaran bruto, bersifat tahunan. Sedangkan anggaran era New Public Management yaitu desentralisasi dan development management, berorientasi pada input, output, dan outcome yaitu value for money, utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, berdasarkan sasaran dan target kinerja, lintas departemen atau cross department, zero-based budgeting, planning programming budgeting system, sistematik dan rasional, dan bottom-up budgeting. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.